Jadi selama sebulan lebih kita sudah menyelesaikan perusahaan, hasilnya sebal ini 87 halaman. Tapi saya nggak akan bacakan satu peraturan pendek. Ini kalau dalam SOP kita hanya diserahkan kepada terlapornya. Cuman saya menyarankan kalau Bapak Ibu mungkin perwakilan yang dapat ini mengajukan permintaan dokumen informasi publik dalam undang-undang tertulis. Diajukan tertulis alasannya apa, nanti mungkin kita ini salah satu pelapor Pak. Ya konsultasikan ke Jakarta untuk diberikan karena di dalam SOP kita ini hanya untuk pelapor yang saya maksudnya tertulis sebenarnya ingat sudah ada SOP itu berulang. Tapi mungkin beberapa kali saya berikan dengan jadi Pak. Kemudian terhadap permasalahannya izin Pak Bapak Ibu, saya bacakan saja ringkasannya kasih surat mungkin ini kita 5 menit saya baca biar mengerti latar belakangnya. Pertama, ini tadi sudah kita sampaikan kepada Pak Wito dan Bu Ana, kepala kantor pertanahan dan kepala kanwil, termasuk saran rekomendasi sebagainya, saran rekomendasi dan sebagainya. Saya tidak bacakan juga, makanya saya akan bacakan ya Pak. Bahwa perwakilan Ombudsman RI telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap 14, jadi kita hitung 14 ya. 14 lapor masyarakat berkenaan pelayanan perpanjangan sertifikat guna bangunan di lingkungan Kanwil BPN, DIY, JK, Kantor Pertanahan Kota di Jakarta. Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan yang berisi pendapat, kesimpulan dan saran tindak lanjut terlampir kepada pelapornya ini. Berikut ini kami sampaikan bentuk ringkasannya. Pendapat 1. Berkenaan dengan status tanah negara di DIY, setelah kami menelaah berbagai peraturan dan sebagainya, kami berpendapat bahwa kedudukan dan status tanah negara termasuk tanah negara yang dilengkapi dengan hak guna bangunan, karena Bapak Ibu kan di sertifikat itu kan tanah negara guna bangunan di DIY adalah memiliki dasar kesejarahan hukum dan landasan normatif yang kuat. Meskipun penetapan tanah negara oleh Gubernur PD Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 72, namun pada dasarnya kewenangan Gubernur dalam penetapan tersebut adalah dalam kapasitas mewakili pemerintah Republik Indonesia. Hari ini juga ditegaskan oleh narasumber ahli kami, Pak Sarjita dari Sekolah Tinggi Internasional. Oleh karena itu, untuk kepastian hukum, sudah semestinya kedudukan dan status tanah negara yang tercantum dalam dokumen keputusan BPN, keputusan Gubernur dalam kurung KPTS, dan sertifikat guna bangunan tersebut, termasuk yang asal usulnya dari konversi hak asing, seperti hak Egendom RPE, hak Opstal RPO, dan telah diberikan kepada para pemohon, para pelapor guna bangunannya, ditempatkan pada posisi final dan tidak dipersoalkan lagi asal usulnya. Penetapan tanah negara tersebut dapat saja direvisi manakala terdapat fakta-fakta kekeliruan atau kesalahan administratif yang fatal dan bisa dibiasa. Jadi ini menurut ahli juga Pak Sarjito mengatakan kalau memang dianggap salah, keliru, penetapan tanah negara itu harus direvisi. Tapi harus tidak salah. 2. Berkenaan dengan hak guna bangunan di atas tanah negara, kami berpendapat bahwa permohonan baru maupun perpanjangan hak guna bangunan di atas tanah negara yang diatur dengan syarat maupun syarat dan prosedur yang sudah sangat limitatif dalam peraturan Menteri ATR KLP nomor 18 tahun 2020. Jadi sudah jelas syarat yang ABC itu sudah ada. Pada ketentuan lain bahkan ditegaskan bahwa perpanjangan HGB dilakukan tanpa mengubah syarat-syarat dalam pemberian hak tersebut. Lihat pasal 1 angka 7 PP 18 2021. Oleh karena itu, berkenaan dengan aspek kepastian hukum dalam pelayanan perpanjangan hak guna bangunan di atas tanah negara yang sedang berjalan, kami berpendapat bahwa hal tersebut seharusnya tidak terhalang, apalagi berhenti meskipun terdapat keberatan dan atau perkara di pengadilan.
misalkan karena ada klaim kepemilikan tanah dari pihak ketiga, sehingga dalam hal ini tidak sepatutnya BPN DIY menunda, apalagi menghentikan proses perpanjangan HGB di atas tanah negara yang diajukan para pemohon, meskipun dengan alasan adanya klaim kepemilikan dari Kesultanan dan Kadipaten. Klaim kepemilikan dari pihak lain dapat diselesaikan melalui proses musyawarah antara para pihak maupun gugatan hukum di pengadilan. Dan selanjutnya apabila telah terjadi kesepakatan atau keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka barulah dibuat perjanjian otentik pemberian HGB di atas tanah yang sudah disepakati sebagai hak milik tersebut, untuk kemudian dimohonkan penetapan kepemilikannya dan HGB-nya oleh BPN setempat. Jadi bukan Bapak Ibu yang menyerahkan tanah negaranya kepada pengadilan, tidak ada, tapi BPN yang menetapkan. Itu maksud tadi. 3. Berkenaan dengan hak guna bangunan di atas tanah hak milik, kami berpendapat bahwa pemberian hak guna bangunan di atas tanah hak milik dapat dilakukan manakala status kepemilikan tanahnya tidak bermasalah, clear and clean. Hal ini seharusnya berlaku juga untuk tanah-tanah milik Kesultanan dan Kadipaten, sehingga penetapan hak guna bangunan untuk pertama kali di atas tanah milik Kesultanan dan Kadipaten dapat dilakukan manakala status kepemilikan tanahnya tidak bermasalah, clear and clean. Berbeda dengan penetapan perpanjangan HGB di atas tanah negara. Ini kan tanah miliknya. Di HGB di atas tanah negara, penetapan perpanjangannya, meskipun terdapat klaim kepemilikan dari pihak lain, termasuk Kesultanan dan Kadipaten, maka BPN tetap bisa melanjutkan proses perpanjangannya dengan memberikan catatan pada dokumen buku tanah dan sertifikat hak guna bangunan. Ini ada di pasal 100 di Permen ATR, pasal nomor 18 pasal 100 itu mengatakan proses perpanjangan hak guna bangunan di atas negara itu harus tetap jalan meskipun ada gugatan, ada perkara di pengadilan. Tapi kemudian ada pemberitahuan oleh BPN kepada pengadilan, dan itu perkara itu dicatatkan di warta tanahnya. Perpanjangan tetap jalan. Jadi perpanjangannya dengan dokumen ada catatan sedang dalam perkara apa. Kalaupun ada pihak-pihak yang berkeberatan setelah ditetapkan HGB tersebut pada dasarnya dapat mengajukan keberatan dan penelusuran kepada BPN atau mengajukannya sebagai opsi perkara di pengadilan. Adapun penelusuran yang dilakukan BPN seharusnya tetap dengan memperhatikan diktum kedua dan keempat Undang-Undang Pokok Agraria, dan rentang waktu penelusurannya tidak sampai melampaui tahun pemberlakuan UPA sepenuhnya DIY. Video keputusan Presiden nomor 3384, keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 6684, dan Perda DIY nomor 3 tahun 84. Jadi mereka mengerti Perda ini memberlakukan sepenuhnya Undang-Undang Pokok Agraria DIY. Bahkan dalam Perda ini disebutkan peraturan-peraturan sebelumnya sampai dengan 5 tahun tidak ada tuh dianggap tidak berlaku lagi. Ada nanti. Makanya lebih lengkap di sini. Yang tertulis ini lebih lengkap. 4. Berkenaan dengan syarat dan prosedur perpanjangan HGB yang diberlakukan saat ini. Tadi kita bicara yang seharusnya yang senyatanya berlaku saat ini. Kami berpendapat bahwa BPN di Yogyakarta secara langsung maupun tidak langsung melakukan penambahan syarat dan prosedur perpanjangan HGB di atas tanah negara dengan melekatkan itu menempelkan proses inventarisasi, identifikasi dan verifikasi pihak ketiga Kesultanan dan Kadipaten. Ya seharusnya mereka yang melakukan sebagai bagian dari proses perpanjangan HGB di BPN. Penambahan syarat dan prosedur ini adalah bentuk akomodasi BPN terhadap surat-surat gubernur. Jadi dia akan meneliti surat gubernur ya. Dan di sisi lain cenderung mengesampingkan hak-hak para pemohon untuk memperoleh kepastian hukum. Jadi BPN lebih mengakomodasi surat gubernur daripada, tapi juga tidak melihat hak dari warga-warga yang memohon. Itu ya. Ini
menurut kami sekaligus juga tidak sesuai dengan azas netralitas ASN dan kewajiban ASN menjaga netralitas dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Jadi di undang-undang ASN itu yang namanya ASN itu harus netral dalam menjalankan tugas pelayanan publiknya. Jadi nggak boleh berpihak. Nanti dipelajari penguasa. Ini ada lengkap. Dari semua itu mengakibatkan proses pelayanan perpanjangan HGB yang seharusnya bisa dilakukan dengan cepat dan bahkan tidak boleh terhalang oleh proses berperkara di pengadilan sekalipun menjadi panjang, berbelit-belit, juga berbiaya tinggi karena ada sumsum dan sebagainya. Pada akhirnya hal tersebut juga tidak sesuai dengan azas kepastian hukum, kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan sebagaimana menjadi semangat pelayanan publik yang tercantum dalam pasal 4 huruf B dan pasal huruf dan huruf I Undang-Undang 25 tahun 2009, juga azas ini tentang pelayanan publik dan juga azas netralitas ASN dalam pelayanan publik video Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang aparatur sipil negara. Itu pendapat kami. Kita melakukan kajian berbagai regulasi dan sebagainya. Kesimpulan umum, proses perpanjangan sertifikat guna bangunan merupakan pelayanan administrasi publik yang menjadi kewajiban kantor pertanahan. Oleh karena itu, pengusulan ini sebagaimana ketentuan pasal 35 ayat 3 huruf B Undang-Undang Pelayanan Publik berwenang menindaklanjuti laporan ini. Karena itu bagian pelayanan publik. 2. Temuan administrasi. Tindakan BPN RI di Yogyakarta menempatkan kegiatan inventarisasi, identifikasi dan verifikasi oleh Kasultanan dan Kadipaten menjadi bagian dari proses perpanjangan HGB merupakan maladministrasi. Karena hal tersebut merupakan bentuk syarat dan prosedur dalam pelayanan yang berpihak, tidak netral tadi, serta tidak sesuai dengan prosedur perpanjangan HGB di atas tanah negara. Ada di dalam ini. Selain itu, terjadi pula penundaan berlarut karena diabaikannya aspek kepastian hukum para pemohon yang pada dasar dilindungi oleh pasal 100 Permen ATR nomor 18 tahun 2001. Kesimpulan kami. Memperhatikan analisa pendapat dan temuan tersebut di atas, Wakil Ombudsman DIY memberi saran tindakan korektif kepada Kepala Kantor Wilayah BPN di Jakarta dan jajarannya pada seluruh kantor pertahanan kota dan kabupaten sebagai berikut. Ini sarannya. 1. Melanjutkan dan menyelesaikan proses penetapan perpanjangan HGB di atas tanah negara yang diajukan oleh para pelapor dan masyarakat agar memenuhi kepastian hukum video pasal 100 Permen ATR garis miring Kepala BPN nomor 18 tahun 2021. Penetapan perpanjangan HGB tersebut tetap memberi kesempatan kepada pihak Kesultanan dan Kadipaten yang melakukan klaim kepemilikan untuk mengajukan keberatan atau menyampaikan gugatan perkara atas penetapan perpanjangan HGB dimaksud sebagaimana mestinya. Ini kan harus diberi ruang itu. Kalau memang mereka merasa punya kebenarannya, dia harus diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan dan bukan gugatan. Kalau sekarang itu. Dalam hal tersebut, agar BPN mencantumkan catatan perselisihan atau klaim tersebut karena adanya keberatan atas perkara atau perkara akuo di dalam dokumen buku tanah dan sertifikat permohonan para pemohon yang diperpanjang. Jadi misalnya kalau ada pelayan kepemilikan, BPN harus terus jalan perpanjangannya dan selesaikan itu. Tapi di dalam warta tanah dan sertifikat ini dikasih catatan terhadap tanah ini diklaim sebagai tanah Kesultanan yang harus selesai oleh para pihak. Nanti kalau udah selesai, karena mungkin musyawarah, oh ya nggak apa-apa saya palilah dan sebagainya, baru ajukan penetapan hak milik oleh Kesultanan kepada BPN. Kalau sekarang kan kita seakan-akan memberikan tanah negara kepada orang menjadi hak milik dia. Nah, itu tidak tepat secara hukum. 2. Dalam hal kedua belah pihak mencapai penyelesaian atas klaim kepemilikan yang terjadi, baik karena telah memperoleh kesepakatan maupun karena sudah ada putusan pengadilan yang berkepenuntat,
maka BPN menerima permohonan penetapan hak milik kesultanan atau kadipaten atas tanah negara dimaksud sesuai tata cara dan persyaratan dalam Permen ATR nomor 18 tahun 2021 diikuti dengan perubahan penetapan HGB-nya menjadi di atas tanah hak milik kesultanan dan kadipaten. Ini kalau misalkan sudah musyawarah sepakat mau menyerahkan atau digugat kemudian gugatannya menang, nah itu kemudian BPN harus mengubah itu penetapan bahwa ini jadi hak milik kesultanan dan kemudian berdasarkan palilah atau perjanjian hak guna bangunannya diserahkan kepada siapa yang memohon di atas tanah hak milik kesultanan. Itu berbeda dengan yang sekarang. 3. Untuk mencegah terulangnya penundaan berlarut dalam proses penetapan perpanjangan hak guna bangunan di atas tanah negara pada masa yang akan datang, selanjutnya agar menggunakan mekanisme prosedur sesuai Permen ATR 1821 secara konsisten. Jika ada keberatan dan klaim kepemilikan dari kesultanan atau kadipaten, maka proses inventarisasi, identifikasi dan verifikasi serta penyelesaian perkara juga musyawarah yang dilakukan para pihak di luar BPN harus ditempatkan secara terpisah dan tidak dijadikan prasyarat yang melekat pada mekanisme prosedur perpanjangan hak guna bangunannya di BPN. Jadi itu dipisah, nggak dikaitkan dengan proses perpanjangannya. Ya jalan sendiri secara musyawarah, tapi perpanjangan sesuai pasal 100 tadi kan tidak terhalang oleh perkara. Jadi tetap jalan, tetap diperpanjang kalau misalnya. Kiranya Kepala BPN DIY dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta melaksanakan saran tindakan tertib ini dan memberikan laporan tertulis dalam waktu 30 hari sejak diterimanya laporan hasil pemeriksaan. Laporan disampaikan kepada Perwakilan Ombudsman RI DIY dengan memperhatikan ketentuan pasal 38 ayat 1 dan pasal 39 Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Ini pasalnya tentang kewajiban menindaklanjuti Ombudsman dan nota kesepahaman antar Ombudsman RI dengan Kementerian Negara. Kita punya MOU juga terkait itu. Apabila saran tindak tertib dalam RHP ini tidak dilaksanakan sesuai waktu yang ditentukan, proses pemeriksaan selanjutnya akan diteruskan kepada tim resolusi dan monitoring Ombudsman RI pusat dan dapat disertai usulan rekomendasi. Jadi kalau 30 hari BPN menjalankan, kami teruskan di pusat untuk diterbitkan rekomendasi. Karena memang dalam undang-undang kewenangan menerima rekomendasi hanya ada pada Ketua Ombudsman RI. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Demikian Pak Cipto, Pak Rianto. Monggo silakan mungkin kalau ada yang ingin menyampaikan satu dua kata perwakilan warga Pak Rianto. Kalau ada yang kita serahkan dulu suratnya. Nah, Pak, kita serahkan dulu surat simbolis suratnya ya. Ini Pak, Pak Cipto mau ini. Jadi boleh dikopi karena ini terus aja warga Pak. Iya. Tembusannya Ketua Ombudsman RI, Menteri ATR, Kepala Dinas Petaru, Kantor Pertanahan CDIY, dan para pelapor. Jadi ini Bapak Ibu silakan diperbanyak di fotokopi sendiri. Iya, bisa dibaca. Terima kasih. Udah. Ini Pak, ini Pak. Sudah. Terima kasih. Ini Pak Rianto sebagai komisi juga. Kalau diizinkan kawan-kawan, apa yang disampaikan Ombudsman dengan yang saya sampaikan pasti sama. Pasti, ya. Karena saya bukan orang ngawur, Ombudsman pun juga dalam tataran menegakkan aturan. Karena karena ini ada acara ke TVR. Ini jam berapa ini? Jam 2 Pak. Jam 2 nanti biar waktunya nyandak, nanti bisa dilanjut di TVRI boleh. Kalau di sana nanti ngomong-ngomong yang kira-kira apa yang mau disampaikan
Tapi intinya seperti yang sering saya sampaikan, apa yang ada pada sampean itu secara hukum tidak salah. Hanya nanti BPR dia secara administrasi berproses. Jadi persis apa yang saya sampaikan sejak dulu sampai hari ini, dan saya terima kasih kepada Ombudsman yang telah bekerja begitu lama dan melelahkan dari ketebalan yang begitu banyak. Saya sampaikan terima kasih, dan ini perlu panjenengan semua tahu bahwa Ombudsman itu anak kandung kita. Ini lahirnya Undang-Undang Ombudsman kalau dulu era Gus Dur masih dengan Kepres, itu benar anak kandung dari kita sebagai aktivis pergerakan. Jadi bagaimana agar dalam praktek penyelenggaraan negara itu tidak terjadi satu praktek pemerintahan yang menyimpang. Jadi karena itu kekuasaan politik apapun, termasuk kekuasaan presiden menurut Bung Karno maupun menurut kesepakatan kita bersama saat ini, tidak ada yang absolut. Semua dibatasi. Di kekuasaan lembaga perwakilan DPR, MPR, DPD, kemudian lembaga-lembaga yudikatif maupun eksekutif maupun lembaga-lembaga yang itu dibatasi dengan undang-undang. Nah, peran dan fungsi Ombudsman itu untuk melakukan pengawasan pada praktek-praktek itu yang masyarakat merasa dirugikan, masyarakat dapat memberikan laporan pada Ombudsman. Nah, ini proses-proses yang dilakukan oleh Ombudsman dalam proses-proses dalam rangka pelaksanaan undang-undang. Kemudian saya ulangi di forum ini, saya menghimbau kepada teman-teman Jogja khususnya secepatnya nanti dibikin satu lembaga pengawas pelayanan publik. Itu amanat di pasal berapa itu kan ada itu? Undang-Undang 25/2009 tentang pelayanan publik, bahwa masyarakat dapat membentuk lembaga pengawas pelayanan publik. Ini tujuan keputusan politik pembentukan Undang-Undang 25/2009 ini adalah dalam rangka bagaimana membangun keseimbangan agar pemerintahan ini berjalan bersama-sama. Kemudian juga saya sampaikan bahwa salah satu tugas sektor pemerintahan adalah memberikan satu pelayanan jasa. Jasa apa? Dalam rangka ini jasa administrasi. Orang mencari KTP, mencari SIM, mencari BPKB, mencari akte nikah, akte kematian atau akte cerai bagi yang akan bercerai. Tapi saya yang berharap di sini yang sudah bersuami dan beristri jangan bercerai. Walaupun bercerai itu menurut Islam dibolehkan, tapi tidak disukai oleh Tuhan saya. Jadi sekali lagi saya terima kasih Ombudsman. Tolong Ombudsman dikawal. Kemudian pemerintahan dikawal. Jadi jangan ada rasa ewok-ewok karena ini amanat undang-undang. Jadi tugas kita agar semua sektor yang menyangga demokrasi berjalan beriringan dalam rangka menuju pada pembangunan berbangsa dan bernegara, yaitu kesejahteraan umum. Kira-kira itu, saya kira itu. Terima kasih. Saya mewakili masyarakat Indonesia pada umumnya. Teruslah bekerja, teruslah berjuang sesuai dengan aturan yang sudah kita bangun. Dan berkaitan dengan hal-hal yang dirasa perlu perbaikan, khususnya berkaitan dengan kewenangan-kewenangan Ombudsman, nanti kita dukung bersama-sama untuk bagaimana akan segera dilakukan revisi tentang Undang-Undang 37/2008 tentang Ombudsman. Dan ini sudah masuk program prioritas benar, tapi karena banyaknya tugas-tugas legislasi yang harus diselesaikan, tapi yakinlah ke depan peran Ombudsman ini mutlak diperlukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.